Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru dari Poco, yaitu Poco X7. Ya, HP ini menurut aku nggak kalah menarik sama X7 Pro-nya guys ya. Soalnya di harga flash sale-nya yang cuma di angka 3,2 jutaan aja, kalian udah dapat spesifikasi yang mantap banget guys. Ini di luar nalar sih guys. Nah, untuk chipsetnya sendiri ini pakai Dimensity 7300 Ultra, bayangkan ya. Kemudian layarnya juga udah 1,5K 120Hz AMOLED curved display guys. Jadi ini melengkung nggak seperti di X7 Pro nya. Kemudian kameranya juga 50 megapiksel, ada OIS nya sama seperti di X7 Pro, dan IP rating 68 guys. Jadi ini bisa nyemplung ke dalam air guys ya. Ini mantap banget, gila, di harga 3 jutaan dapat IP rating 68 guys. Bayangkan ya. Baterainya ini di 5110 mAh guys. Ya itu aja sih. Ya ini memang untuk spesifikasinya memang ini di luar nalar sih guys. Jadi ini aku tertarik banget buat review HP ini karena di harga 3 jutaan mungkin ini menjadi salah satu yang terbaik guys dari segi spesifikasinya ya dan fitur-fiturnya. Kemudian langsung aja kita coba unboxing untuk box dari Poco X7 ini. Yang sebenarnya ini adalah rebranding dari Redmi Note 14 Pro ya, dan itu harganya di 4 juta tapi ini dijual di harga 3 jutaan guys. Jadi kebayang lah ya betapa worth it-nya HP ini cuy. Oke, ya di dalamnya di sini ada pokoknya beraksi. Kemudian di sini ada buku petunjuk dan juga stiker Poco, dan ya di sini ada soft case Poco ya seperti ini ya. Untuk desain kameranya sama seperti di Redmi Note 14 Pro guys. Kemudian ini dia untuk HP-nya, kita sampingkan dulu. Di sini ada kepala charger yang outputnya ini di 45 watt dan ada kabel data USB Type C guys. Oke, ini dia Poco X7-nya guys. Nah, di sini aku beli yang warna silver ya. Jadi langsung aja kita buka. Ini dia untuk desainnya. Ya ini mirip seperti di Redmi Note 14 Pro atau Pro Plus gitu ya. Oke, cuma ini untuk motif-motifnya ini agak berbeda ya, nggak seperti di Redmi Note 14 Pro, tapi dari segi model kameranya, kemudian curve-nya, samping-sampingnya ini mirip sama persis ya untuk bentuk atau desainnya, cuma beda motifnya doang. Apalagi ini merek Poconya ini gede banget cuy. Aku pribadi sih kurang suka ya desain dari HP ini, tapi ya karena spesifikasinya bagus ya, jadi ini menarik banget buat aku review dan aku pakai juga guys. Oke ya, menurut kalian gimana nih untuk desain dari Poco X7 ini? Ya menurut aku sih ini agak kurang sih dari segi kameranya, agak lebay aja gitu ya. Nah, untuk build quality-nya sendiri ini pakai plastik ya. Bagian belakang frame-nya juga pakai plastik. Ya ini cukup oke sih. Cukup solid, nggak berasa kopong, dipegangan juga enak karena udah curved display dan bodinya itu nggak terlalu tipis guys. Jadi nggak seperti di Infinix Hot 50 Pro Plus yang tipis banget, jadi agak gimana gitu pegangnya, agak tajam-tajam. Di sini enggak guys, cukup pas ya untuk pegangannya, cukup enak. Nah, di bagian belakang di sini ada triple kamera yang beresolusi 50 megapiksel OIS guys. Jadi ada upgrade dari versi sebelumnya yang nggak ada OIS. Di sini udah ada OIS-nya. Kemudian kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan kamera makro. Kemudian ada flash, dan di sini ada logo Poco yang gak nyantai banget ya. Pokoknya ini gede banget untuk logonya. Kemudian di sini ada tombol volume up, volume down, dan juga tombol power yang agak kurang tricky sih guys, tuh agak gimana ya, agak kurang mantap aja untuk ditekannya, tapi ya masih oke sih. Kemudian di sini ada speaker, ada USB-C, mikrofon, dan SIM tray. Kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya cuma support dual SIM aja guys ya, jadi nggak support micro SD cuy. Nah, kemudian bagian samping sini nggak ada apa-apa. Bagian atas di sini ada speaker, ada ear blaster, ada mikrofon, dan ya ini lubang satu lagi ini apa nih guys? Aku kurang tahu. Tapi katanya buat teknisi gitu ya. Tapi ya entahlah. Oke, ini dia ya. Ini mantap sih HP. Kita coba pasangin dulu untuk soft case-nya apakah bagus apa tidak. Nah, ini dia untuk tampilannya seperti ini guys. Agak mendingan sih, agak mendingan. Jadi logo Poconya itu nggak terlalu besar. Dan langsung aja kita hidupin, dan di sini udah terpasang anti gores ya. Anti gores biasa, dan kamera depannya ini beresolusi 20 megapiksel. Oke, ini dia Poco X7-nya. Udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprint-nya yang ada di dalam layar. 1, 2, 3. Oke, cukup cepat ya.
Tuh, cepat banget untuk fingerprintnya, mantap. Dan di sini untuk softwarenya, nah sayangnya ini masih pakai HyperOS versi 1.0.8.0 dan Androidnya ini masih di Android 14 guys ya, jadi belum di Android 15. Untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu sekitar 26 GB guys ya, jadi masih tersedia di sekitar 229 GB untuk varian 256 GB. Kemudian di sini juga ada always on display guys ya, tapi sayangnya ini cuma di 10 detik doang cuy. Kemudian untuk refresh rate-nya ini bisa disetting di default atau di otomatis gitu ya, dan bisa di lock ya, di custom di 120 Hz atau di 60 Hz cuy. Untuk UI-nya sih ya ini standar aja HyperOS ya, sayang banget belum di HyperOS 2. Kalau di HyperOS 2 itu lebih bagus ya, lebih smooth untuk animasinya, yang di Poco X7 Pro-nya itu lebih smooth. Dan untuk bloatware-nya juga ini masih berasa banyak sih ya bloatware-nya, dan iklannya pastinya ada cuy. Nah, kemudian untuk di bagian layarnya ini mantap banget guys. Udah menggunakan layar berukuran 6,67 inci, pakai panel AMOLED tentunya ya, dan udah curved display. Jadi sampingnya ini melengkung guys. Ini adalah HP Poco pertama yang menggunakan curved display atau layar yang melengkung tuh guys ke samping-samping. Jadi ini mantap banget. Resolusinya juga di 1,5K ya, lebih tinggi daripada Full HD Plus, dan untuk refresh rate-nya ini di 120 Hz. Dan yang paling oke itu dari ketahanan layarnya ini udah menggunakan Gorilla Glass Victus 2 cuy, ngeri banget ya. Kemudian untuk brightness-nya ini bisa maksimal di 3000 nits peak. Untuk kualitas layarnya sih ini nggak perlu diraguin lagi guys ya, ini udah termasuk bagus buat HP harga 3 jutaan ya, warnanya cakep, detailnya juga tajam ya. Kemudian layar curved display-nya ini bikin HP ini berasa mewah buat nonton ataupun buat sosial media, ini udah oke banget. Untuk bezel layarnya juga ini termasuk tipis cuy, di bagian atas, di bagian bawah, dan samping-sampingnya ini, wah ini tipis banget sih guys ya untuk masalah bezel layarnya tuh. Ini udah mewah banget untuk tampilan layarnya. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini nggak ada masalah sama sekali ya, aman banget, nggak ada delay maupun ghost touch. Dan untuk haptic feedbacknya ini mantap banget. Ini udah berasa haptic yang kelas mahal gitu ya. Ini berasa empuk gitu ya untuk haptic feedbacknya, mantap banget. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas, dan untuk kualitasnya juga ini udah termasuk bagus. Kalian dengerin aja sendiri di sini. Nah, kita lanjut untuk cek spesifikasinya di device info. Nah, untuk SoC-nya ini menggunakan chipset Dimensity 7300 Ultra guys ya, mantap banget dengan fabrikasi di 4 nanometer. Kemudian untuk screen-nya ini di 2712 kali 1220 pixel ya, jadi lebih tajam daripada 1080 biasa. Untuk penyimpanannya ini RAM-nya 8 GB dan internal di 256 GB, tapi ada juga yang versi 12/512 GB, itu harganya 4 juta kembali 1000 kalau nggak salah cuy. Untuk kameranya ini kamera utama pakai resolusi 50 MP, sensor Sony IMX882 ya, dan untuk kamera depan 20 MP OmniVision, dan kamera ultrawide 8 MP pakai sensor IMX Sony. Kemudian untuk baterainya ini di 5110 mAh dengan pengecasan di 45 watt. Nah, kita coba cek untuk sensor box-nya guys. Nah, di sini untuk sensornya cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Untuk gyroscope-nya juga pastinya ini udah hardware lah ya, ini udah lancar, nggak ada masalah sama sekali. Untuk multi-touch-nya kita coba tes, ini bisa sampai 10 sentuhan. Untuk touch sampling rate-nya di mode game ini bisa tembus sampai 490 Hz cuy. Untuk touch sampling rate-nya ini udah termasuk kenceng. Kemudian kita coba cek untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini dapetin skor di angka 649 ribuan poin guys. Ini cukup tinggi ya, ini pakai Dimensity 7300 Ultra ya, jauh lebih tinggi daripada Helio G100 yang dipakai oleh Infinix Note 50 Pro yang harganya mirip-mirip ya. Jadi dari segi performa HP ini unggul sih guys. Dan untuk storage testnya di sini dapetin skor di angka 59 ribuan poin ya. Ini udah menggunakan UFS kepala 2. Dan untuk gaming test di sini aku baru ngetes 3 game aja ya, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa disettingan ultra super ya di 90 fps, dan untuk gameplaynya ini wah ini lancar banget sih guys, stabil ya di angka 89,8 fps untuk rata-rata fps-nya, jauh lebih stabil daripada Helio G100 Ultimate di Infinix Note 50 Pro ya, ini mantap banget. Untuk suhunya juga masih di angka 39 sampai 40 derajat Celcius.
Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disettingkan smooth extreme guys ya, jadi bisa tembus sampai 60 fps. Dan untuk gameplaynya ini udah nyaman banget, udah enak banget di 60 fps, stabil, gak ada masalah sama sekali. Rata-ratanya di angka 59 fps. Untuk giroskopnya juga lancar, gak ada masalah sama sekali, dan suhunya juga masih di sekitaran 40 derajat Celcius. Untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan medium di 60 fps. Nah, untuk gameplaynya di sini masih playable ya di settingan ini, tapi fps-nya memang nggak terlalu tinggi ya, di sekitaran 30 sampai 40 fps, dan rata-ratanya itu ada di angka 38,8 fps guys ya. Ini masih bisa ya, masih playable di settingan ini. Tapi kalau kalian pengen yang lebih stabil, kalian turunin aja untuk settingan grafiknya. Dan suhunya juga masih aman ya di sekitaran 42 sampai 43 derajat Celcius. Oke, kita lanjut tes untuk di bagian kameranya. Nah, ini kamera yang beresolusi 50 megapiksel dengan OIS dan 8 megapiksel ultrawide-nya, guys. Nah, ini dia tampilannya, ini bisa ke ultrawide 0,6. Mantap banget ya. Dan untuk fitur-fiturnya seperti ini, ada mode malam dan lainnya seperti ini, cuy ya. Di sini juga ada dual video ya, jadi bisa merekam dua kamera sekaligus. Untuk videonya ini bisa sampai 4K di 30 fps. Dan 1080 di 60 fps juga bisa. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya mah ini mentok di 1080 di 30 fps. Untuk kamera depan ini bisa sampai 1080 di 60 fps cuy. Mantap banget ya, bisa 60 fps. Dan ini dia untuk fitur-fiturnya. Ada mode pro, malam hari, dan lainnya seperti ini. Untuk sampel foto dan video kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Poco X7 di resolusi maksimalnya 4K di 30 fps ya. Dan ya di resolusi 4K ini udah stabil cuy. Gila. Mantap banget ya, HP harga 3 juta. Bisa 4K 30 fps dengan stabil. Tuh. Ini sih cukup stabil. Gambarnya juga tentu aja tajam karena udah 4K. Mantap ya. Nah, ini dia untuk video kamera lensa ultrawide dari Poco X7 ya. Ini sayangnya nggak bisa pindah-pindah lensa, jadi cuma di kamera ultrawide-nya aja. Dan ini mentoknya di 1080 di 30 fps aja. Tentu saja ini untuk kualitasnya nggak sebagus kamera utamanya ya, agak sedikit ngeblur. Tapi ya masih cukup oke sih. Oke, ini dia untuk perekaman video kamera depan dari Poco X7 5G ya, di resolusi 1080 di 60 fps. Ya, di 60 fps juga ini cukup stabil loh untuk videonya ya, mantap banget. Bisa 60 fps, 80, cukup stabil. Ya, ini dan gambarnya juga cukup bagus, guys. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Poco X7. Nah, menurut aku HP ini sangat-sangat worth it sih guys ya, apalagi di harga flash sale-nya yang di angka 3,3 juta aja cuy. Ini murah banget, dapetin performa yang kencang parah, kemudian layar curved display, kamera yang cukup bagus, ada ultrawide, ada OIS. Ya, ini bisa menjadi sebuah lawan berat bagi Infinix Note 50 Pro ya. Tapi Infinix Note 50 Pro itu harganya lebih murah, apalagi pas diskon itu bisa di bawah 3 juta ya. Jadi ini kembali lagi ke kalian. Oke, mungkin situ aja. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya guys.